Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK kelas 1, pertemuan yang kedua di semester 2, materinya senam lantai. Kita akan belajar berguling. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya, yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat memahami materi gerak dominan dalam aktivitas gerak dasar berguling ke kanan, kiri, dan depan dengan tepat. Yang kedua, melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat mempraktekkan gerak dominan dalam aktivitas gerak dasar berguling ke kanan, kiri, dan depan dengan benar. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini religius, tanggung jawab, kerjasama, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, tikar atau karpet, video pembelajaran, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Senam lantai adalah salah satu bagian dari rumpun senam. Sesuai dengan istilahnya, maka gerakan-gerakan senam dilakukan di atas lantai yang beralaskan matras atau permadani. Senam lantai sering juga disebut dengan senam bebas, sebab pada waktu melakukan gerakan tidak membawa alat atau menggunakan alat. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Nah, selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama, melakukan gerakan berguling ke samping kiri. Yang kedua, melakukan gerakan berguling ke samping kanan. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1 sampai 2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK kelas 2, pertemuan yang kedua di semester yang kedua, materinya gerak dasar berirama. Kita akan belajar senam potong bebek. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pengamatan video dan literasi materi, peserta didik dapat memahami gerak non-lokomotor dalam aktivitas pola gerak berirama sesuai dengan ayunan, tepukan, dan putaran dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan video dan literasi materi, peserta didik dapat mempraktekkan gerak non-lokomotor dalam aktivitas pola gerak berirama sesuai dengan ayunan, tepukan, dan putaran dengan benar. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, mandiri, tanggung jawab, dan kerjasama. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, karpet atau tikar, tape recorder, video pembelajaran, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Pola gerak berirama adalah gerakan yang dilakukan dengan iringan musik, nyanyian, hitungan, dan ketukan. Dalam pelaksanaannya, senam berirama bisa dilakukan secara individu maupun berkelompok. Latihan gerak berirama yang teratur akan meningkatkan kesehatan kerja jantung, mengurangi stres, hingga mengoptimalkan fungsi otak. Selanjutnya, senam potong bebek angsa. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan melakukan gerakan senam potong bebek angsa berupa ayunan, tepukan, dan putaran. Gerakan senam potong bebek angsa boleh dilakukan dengan kreasi sesuka hati kalian dengan ketentuan sesuai ketukan dan lirik lagu. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Nah, selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan, yaitu senam potong bebek. Anak-anak boleh melakukannya dengan musik, hitungan, boleh dengan tepukan, boleh sambil bernyanyi tanpa musik. Nah, biar jelas dan paham, yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1 sampai 2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK kelas 3, pertemuan kedua di semester 2, materinya gerak dasar senam ritmik. Kita akan belajar mengayun pita. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya, yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat menjelaskan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun mengikuti irama menggunakan pita dengan tepat. Yang kedua, melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat mempraktekkan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun mengikuti irama menggunakan pita dengan benar. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, percaya diri, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, pita atau tali rapia, video pembelajaran, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Senam irama atau disebut juga senam ritmik adalah gerakan senam yang dilakukan dengan irama musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Berikutnya, senam ritmik dapat dilakukan dengan menggunakan alat ataupun tanpa alat. Alat yang sering digunakan adalah gada, simpai, tongkat, bola, pita, dan topi. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama, mengayun pita dengan satu kaki melangkah ke depan. Kedua, mengayun pita dengan satu lutut ditekuk. Bagaimana caranya? Mari kita simak video berikut ini.
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1 sampai 2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK kelas 4, pertemuan kedua di semester 2, materinya gerak dasar senam lantai. Kita akan belajar sikap kayang dan lari melewati rintangan. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat menjelaskan pola gerak dominan dalam aktivitas gerak dasar kayang dan lari melewati rintangan dengan benar. Yang kedua, melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat mempraktekkan pola gerak dominan dalam aktivitas gerak dasar kayang dan lari melewati rintangan dengan baik. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, kreatif, tanggung jawab, disiplin, percaya diri, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, tikar atau karpet, kardus bekas, video pembelajaran, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Senam lantai adalah suatu latihan tubuh yang dilakukan di lantai atau pada alat yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan, kelenturan, koordinasi, dan kontrol tubuh. Gerakan senam lantai sangat beragam. Senam ketangkasan bisa dilakukan dengan alat atau tanpa alat. Selanjutnya, sikap kayang adalah sebuah gerakan senam lantai dengan posisi kedua tangan dan kaki bertumpu pada matras dengan terbalik, kemudian meregang dan panggul serta perut diangkat ke atas. Manfaat dan tujuan melakukan kayang adalah untuk melatih tubuh agar tetap lentur, terutama pada bagian bahu. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Nah, selanjutnya kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama, melakukan sikap kayang. Yang kedua, melakukan lari melompati rintangan. Nah, bagaimana caranya? Mari kita simak video berikut ini.
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1 sampai 2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, di pembelajaran jarak jauh PJOK kelas 5, pertemuan kedua di semester 2, materinya pola gerak dominan. Kita akan belajar sikap lilin dan pesawat terbang. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik mampu menjelaskan kombinasi pola gerak dominan dalam aktivitas gerak sikap kayang dan pesawat terbang dengan tepat. Yang kedua, melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik mampu mempraktekkan kombinasi pola gerak dominan aktivitas gerak sikap kayang dan pesawat terbang dengan baik. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini religius, kerjasama, percaya diri, disiplin, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, karpet atau matras, video pembelajaran, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Sikap lilin. Gerak sikap lilin merupakan sikap tidur terlentang, kemudian kedua kaki diangkat keras di atas bersama-sama. Pinggang ditopang kedua tangan dan pundak tetap menempel pada lantai. Dalam melakukan sikap lilin, kekuatan otot perut berfungsi untuk kedua tangan menompang pinggang. Selanjutnya, sikap pesawat terbang. Sikap pesawat terbang dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam memelihara posisi tubuh yang statis atau tidak bergerak, atau dalam posisi badan yang dinamis atau bergerak dalam mempertahankan tubuh dalam waktu tertentu. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama, melakukan sikap lilin. Yang kedua, melakukan sikap kapal terbang. Bagaimana caranya? Mari kita simak video berikut ini.
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1 sampai 2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, di pembelajaran jarak jauh PJOK kelas 6 pertemuan kedua di semester 2, materinya yaitu pola gerak dominan dalam senam. Kita akan belajar wall sit. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat menjelaskan pola gerak dominan dalam aktivitas senam wall sit dengan tepat. Yang kedua, melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat mempraktekkan pola gerak dominan dalam aktivitas senam wall sit dengan benar. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, percaya diri, mandiri, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan kreatif. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, karpet atau tikar, video pembelajaran, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Pola gerak dominan adalah pola gerak yang mendasari terbentuknya keterampilan sehingga perannya dianggap dominan. Sedangkan kombinasi gerak senam merupakan suatu rangkaian gerak yang menampilkan beberapa gerakan yang termasuk pola gerak dominan. Macam-macam pola gerak dominan yaitu pendaratan, posisi statis, gerak berpindah, ayunan, putaran, lompatan, layanan, dan ketinggian. Selanjutnya, wall sit. Wall sit disebut dengan olahraga duduk pada dinding. Maksudnya adalah membebani kedua paha untuk menciptakan paha yang kuat. Dalam olahraga wall sit ini, punggung melakukan gerakan menempel pada dinding dan kaki terdapat pada sudut yang tepat pada lantai. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Gambar berikut adalah aktivitas belajar gerak yang harus anak-anak lakukan. Yang pertama, melakukan wall sit. Yang kedua, melakukan wall sit leg extension. Bagaimana caranya? Mari kita simak video berikut ini.
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1 sampai 2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.